Hi, this is the story of situasi genting dan berbahaya bisa saja dialami oleh siapapun dan dimanapun. Cara menghadapinya pun kadang tidak mudah. Diperlukan kekuatan dari dalam diri untuk bisa bertahan ketika sedang dalam situasi yang di luar kendali. Menguatkan diri dan tetap tenang adalah salah satu solusinya, seperti yang dilakukan oleh Paul Farrell. Rabu 9 Oktober 2024, resort di area Gunung Rinjani pagi itu menerima telepon dari seorang pria bernama Paul. Ternyata Paul membutuhkan pertolongan karena dia terjatuh ke jurang Gunung Rinjani. Tim penyelamat segera diberitahu dan kepolisian pun sudah dihubungi. Kendala sinyal yang tidak stabil menghambat komunikasi dengan Paul saat mencari lokasi yang dimaksud. Paul Farrell, 31 tahun, seorang turis berasal dari Sligo, Irlandia yang sedang berwisata ke Lombok. Dia menginap di sebuah hotel. Pada Rabu pagi 9 Oktober 2024, dia memutuskan untuk naik Gunung Rinjani sendirian, gunung berapi di Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 3.726 mdpl. Dalam pendakiannya, Paul melewati lereng berkerikil. Namun naas bagi Paul, dia kurang memperhatikan trek yang dilalui. Dia menginjak area yang berkerikil yang membuatnya terpleset, lalu terguling ke jurang sedalam kurang lebih 200 meter. Beruntung bagi Paul karena tim penyelamatan menemukannya meski dengan kondisi sinyal yang buruk. Paul ditemukan di tebing sebelah kanan sebelum jalur letter E ke arah puncak Gunung Rinjani. Paul terlihat sedang berlindung di bawah bongkahan batu. Ketika dijemput, diketahui Paul mengalami beberapa luka dalam dan memar di wajah, kaki, dan lengannya, namun tidak fatal. Di balik pencariannya yang menegangkan, terselip fakta unik saat ditemukan. Paul terlihat terduduk berlindung di bawah naungan batu sambil menghisap sebatang rokok sembari menunggu diselamatkan para relawan penyelamat. Suatu kondisi yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun ketika mencari seorang korban pendaki yang hilang. Tapi yang penting, korban memang ditemukan dalam kondisi baik dan selamat. Regu penyelamat lalu memasangkan tali padanya dan menarik Paul ke atas ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan katrol. Setelah sampai di tempat lebih tinggi dan aman, Paul memeluk erat para penyelamatnya. Paul sangat berterima kasih atas bantuan tim penyelamat karena ia sempat khawatir tidak bisa ditemukan untuk diselamatkan. Terima kasih banyak, kalian telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah bisa kembali tanpa kalian. Aku akan tetap aman setelah ini dan tidak akan pergi terlalu jauh dari hotelku, kata Paul kepada para penyelamat mengutip dari Detik. Paul langsung dievakuasi ke shelter emergency Pelawangan Sembalun bersama tim penyelamat SAR gabungan untuk beristirahat dan mendapatkan perawatan. Di sela-sela perawatan yang ia terima dari tim SAR, Paul kembali merokok sambil merenung mungkin betapa beruntungnya dia bisa selamat dan sangat bersyukur. Karena meski sudah terguling ke dalam jurang sedalam 200 meter, dia masih bisa berhasil bertahan dengan luka yang tidak terlalu serius. Mengapa Paul bisa cepat ditemukan? Saat tim SAR gabungan mencari Paul, sebetulnya mereka juga tengah mencari seorang pendaki dari Jakarta yang berusia 16 tahun, pria bernama Kaifat Raffi Mubarok, sehingga bisa dilakukan pembagian tim untuk tetap mencari Kaifat, kemudian mencari Paul. Ending pencarian Kaifat ini memang tidak indah seperti Paul, tapi perlu disyukuri bahwa akhirnya Kaifat bisa ditemukan setelah terjatuh dari tebing kaldera Gunung Rinjani usai melakukan pendakian pada Minggu 29 September 2024. Kaifat Raffi Mubarok dilaporkan naik bersama 12 rekannya. Setelah bersama-sama mencapai puncak Rinjani,
Kaifat dan rekannya Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan. Setelah terpisah dari rombongan, Kaifat dan Muhammad Afifah menemui jalur yang tertutup kabut. Mereka tidak bisa melihat jalur dengan jelas, lalu tergelincir dan terperosok ke jurang di seberang jalur menuju Pelawangan. Saat terjatuh, Reza berpegangan pada kayu dan selamat, sementara Raffi berpegangan pada batu dan terjatuh. Jatuhnya Kaifat segera dilaporkan dengan informasi lokasi terakhir dari Muhammad Afifah Reza. Jadi dipastikan bahwa Kaifat dan Afifah bukanlah jatuh di jalur puncak. Afifah, korban yang selamat, menuturkan, saat mereka turun dari puncak Gunung Rinjani, kondisi di jalur pegunungan Gunung Rinjani berkabut sehingga mereka tidak melihat pertigaan arah ke Pelawangan 4 Sembalun. Jadi mereka berdua mengejar arah Danau Segara Anak, karena cuma itu saja yang terlihat sebelum mereka akhirnya berdua jatuh ke jurang. Pencarian segera dilakukan. Medan yang sangat terjal, angin kencang, kabut, dan kondisi cuaca yang tidak menentu membuat proses pencarian korban membutuhkan waktu yang cukup lama. Tim evakuasi segera berangkat pada malam pukul 20.35 WITA dari kantor TNGR Sembalun menggunakan 5 unit rel dari TNGR, dan tim evakuasi yang lain di-drop menggunakan kendaraan mobil TNGR sampai pos 2 Sembalun. Setelah 7 hari berlalu, namun Kaifat belum juga ditemukan. Lalu tim SAR memperpanjang masa pencarian selama 3 hari. Tim gabungan diluncurkan meliputi TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani, tim 9 TNGR, Kantor SAR Mataram, Brimob, Unit SAR Lotim atau Lombok Timur, Pemadam Kebakaran, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, EMHC, Porter, relawan kemanusiaan, dan lainnya. Upaya maksimal dikerahkan. Berbagai peralatan termasuk drone thermal untuk mempercepat proses pencarian. Petugas diturunkan untuk menjangkau korban dengan menggunakan teknik lowering. Menginjak hari ke-8 pada 8 Oktober sekitar 10.30 WITA, Kepala Kantor SAR Mataram lalu Wahyudi Effendi mengungkapkan tim SAR Mataram akhirnya menemukan korban yang tertangkap oleh drone thermal. Sayangnya, Kaifat dipastikan sudah tidak bernyawa. 2 langkah yakni pencarian menggunakan drone ke celah-celah tebing yang sulit dijangkau, Kasih Humas Polres Lombok Timur Inspektur 1 Nicholas Usman mengatakan penemuan jasad Kaifat berada pada koordinat berikut. Di bawah tebing kaldera sekitar pertigaan Punggungan menuju puncak. Korban terjatuh pada kedalaman 300 meter. Sekali lagi, evakuasi Kaifat tidak mudah untuk dilakukan. Mengangkat jasad Kaifat ke atas membutuhkan teknik dan waktu yang tidak sebentar, hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 17.25 WITA. Hari mulai gelap. Jika dipaksakan, proses evakuasi tidak akan maksimal, bahkan mungkin bisa membahayakan tim penyelamat. Abdul Haris Agam, seorang pemandu Rinjani yang turut terlibat dalam evakuasi, bahkan mengatakan pada jasad Kaifat agar dia bersabar untuk menunggu dievakuasi keesokan harinya. Bapak Saidar Rahman Jaya, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram mengatakan, tempat korban ditemukan itu sangat curam. Proses evakuasi harus dilakukan pagi-pagi sekali untuk menghindari kabut. Esok harinya, 9 Oktober 2024, tim SAR kembali melakukan proses evakuasi dengan sistem multi-pitch untuk kelancaran penarikan karena cekungan tipis. Multi-pitch adalah teknik panjat tebing yang melibatkan pendakian pada beberapa permukaan.
Setelah melalui proses evakuasi yang menegangkan di hari itu, akhirnya jasad Kaifat baru bisa diangkat ke Punggungan pada Rabu 9 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WITA. Jasad Kaifat dievakuasi dengan cara dibungkus dan dimasukkan ke dalam tandu. Lalu tandu ditarik ke atas dengan cara lifting oleh tim SAR. Setelah berhasil dinaikkan ke jalur Punggungan Rinjani, jasad Kaifat dibawa menggunakan tandu ke Pelawangan 4 Sembalun Rinjani untuk dibawa ke RSUD Sujono, Selong, Lombok Timur. Kepala Kantor Search and Rescue Mataram lalu Wahyu Effendi mengatakan sebanyak kurang lebih 30 petugas berjibaku menarik jenazah Kaifat ke atas punggungan jalur ke puncak Gunung Rinjani. Kematian akan selalu mengintai umat manusia dengan urutan yang tidak bisa dipastikan. Di hari itu, Paul Farrell, pria 31 tahun, masih diberikan kesempatan hidup. Sementara almarhum Kaifat, pria berusia 16 tahun, harus berpulang dengan cara yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Kaifat dan teman-teman, bahkan oleh orang tuanya. Tidak akan pernah disangka oleh siapapun, baik Kaifat dan teman-teman, bahkan oleh orang tuanya. Pamit yang sejatinya dianggap akan kembali pulang dalam keadaan hidup dan selamat, ternyata menjadi pamit untuk selamanya. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh tim gabungan yang dengan tulus ingin menyelamatkan setiap nyawa siapapun itu. Bahkan dalam keadaan tak bernyawa sekalipun patut diperjuangkan. Berbagai rintangan yang mereka hadapi, bahkan nyawa taruhannya, tidak menghentikan langkah mereka untuk menyelamatkan siapapun yang memohon pertolongan. Tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tiada jurang yang terlalu dalam untuk dituruni. Pergilah keluar, nikmati alam ini, dan gunung bisa menjadi guru yang baik. Namun ingat satu hal, turunkan egomu untuk bisa kembali dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga tercinta yang menunggumu.